Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, berjumpa kembali dengan saya, Romo Petrus Santoso SCY dari Hong Kong. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan satu refleksi dengan judul Memberi Penilaian Secara Benar. Memberi penilaian secara benar. Para sahabat, yang sering terjadi itu demikian. Menghakimi seseorang itu gampang. Menyalahkan seseorang itu juga gampang. Menjatuhkan seseorang itu sangat gampang. Memfitnah seseorang itu juga sangat gampang. Bergosip tentang seseorang itu sangat gampang. Tetapi memberikan penilaian secara benar kepada seseorang itu tidak mudah. Untuk memberikan penilaian secara benar kepada seseorang dibutuhkan yang namanya keberanian, dibutuhkan yang namanya ketulusan hati, dan dibutuhkan yang namanya kebijaksanaan. Ketika kita memiliki ketulusan hati, keberanian, kebijaksanaan, maka saya yakin kita bisa memberikan penilaian kepada seseorang secara benar. Karena tujuannya adalah supaya pribadi yang kita nasihati, pribadi yang kita tegur, pribadi yang kita ingatkan itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sekali lagi, perangkat yang dibutuhkan supaya kita bisa menilai seseorang secara benar adalah dibutuhkan keberanian, ketulusan hati, dan kebijaksanaan. Itulah sebabnya para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, kita mau belajar. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Musa kepada bangsa Israel. Dia juga mengajak orang-orang Israel untuk melihat hidupnya. Musa mengajak orang-orang Israel untuk melihat apa yang sudah terjadi dalam perjalanan hidup mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Musa itu dicatat dengan baik di dalam kitab Ulangan bab 30 ayat 10 sampai 14. Silahkan dibuka dan dicatat. Kitab Ulangan bab 30 ayat 10 sampai 14. Beberapa poin akan saya sebut demikian. Pertama, yang dilakukan oleh Musa itu demikian. Pada waktu itu, Musa memanggil segenap orang Israel berkumpul. Lihat cara yang dilakukan oleh Musa. Semua orang dipanggil. Saya kira tokoh-tokoh mereka, orang-orang yang berpengaruh, semuanya dipanggil oleh Musa dan diajak berkumpul. Apa yang dilakukan oleh Musa? Lalu Musa berkata kepada mereka, "Hendaklah engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini." Itu yang dilakukan oleh Musa. Dengan berani, Musa mengatakan kepada mereka, "Sekarang waktunya bagi kamu untuk mendengarkan suara Tuhan. Jangan mendengarkan suaranya sendiri-sendiri. Ojo dewe-dewe." Jadi semuanya harus mendengarkan suara Tuhan yang tertulis di dalam kitab Taurat.
Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh Musa? Dia mengatakan demikian. Hendaklah engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lihat. Setelah mereka mendengarkan suara Tuhan, lalu mereka kemudian di situ diajak oleh Musa. Kamu harus bertobat. Kamu harus berbalik kepada Tuhan. Mulai dibangun itu di dalam niatmu, di dalam jiwamu, di dalam kalbumu, di dalam rohmu. Supaya kamu kembali kepada Tuhan. Dan itu menurut Musa tidak sukar. Karena kemudian Musa mengatakan demikian. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu. Tidak terlalu sukar. Setiap orang bisa melakukannya. Tinggal niatnya saja yang harus dibangun. Mengapa Musa mengatakan bahwa perintah ini tidak sukar, tidak sulit bagimu, khususnya bagi orang-orang Israel? Karena orang-orang Israel itu jago, para sahabat, untuk yang namanya menghafalkan firman Tuhan. Beda dengan kita. Buka kitab suci aja jarang, apalagi hafal isi dari kitab suci. Kalau kita ditanya isi kitab suci, kita udah keringetan, kita udah meredek. sorry. Tapi orang Israel jago. Orang Israel ini jago sekali menghafal yang namanya kitab suci. Sekali dia buka, hafal itu yang namanya kitab suci. Maka Musa mengatakan tidak sukar ya untuk berbalik kepada Tuhan. Karena apa? Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang dikatakan oleh Musa itu demikian untuk mereka. Firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya. Nah, itulah alasan dari Musa. Nah, kembali kepada tema yang saya tawarkan tadi. Memberi penilaian secara benar. Itulah yang dilakukan oleh Musa. Dan Musa mengingatkan bangsa Israel. Hidup mereka itu kan dekat yang namanya dengan hukum Taurat. Dan di dalam hukum Taurat dituliskan dengan sangat jelas tentang perintah-perintah Tuhan. Dan orang-orang Israel sangat taat dengan yang namanya perintah Tuhan ini. Itulah sebabnya para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan. Ketika kita melihat seseorang hidupnya tidak benar, hidupnya tidak saleh, hidupnya penuh dengan dosa, jangan kita langsung menghakimi atau menyalahkan atau menjatuhkan atau memfitnah atau bergosip. Tetapi yang kita lakukan adalah kita mendekati dia, berdialog dengannya, berkomunikasi dengannya, lalu kita bisa memberikan nasihat dengan 3 perangkat tadi. Keberanian, ketulusan hati, dan juga kebijaksanaan. Saya yakin setiap pribadi yang dinasihati, yang didampingi dengan cara-cara seperti itu, dia akan sadar. Dan dengan senang hati dia akan mengatakan, terima kasih sahabatku, karena engkau telah mengingatkanku. Dan setelah itu kita bisa mengatakan kepada sahabat kita itu, mari kita berjalan bersama-sama, karena saya juga orang yang pernah jatuh di dalam dosa. Saya pribadi yang pernah jatuh juga di dalam kesalahan. Tetapi sekarang mari kita kembali kepada Tuhan dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita juga bisa mengatakan
kepada sahabat kita itu demikian. Firman itu sangat dekat padamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Hendaklah engkau melaksanakannya. Begitu saja para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan. Semoga di mana saja para sahabat berada bisa menjadi seseorang yang menghantar setiap pribadi di sekitar kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kamu tahu apa yang mau saya katakan? You are the best.